Bagaimana kita meniru dan menjadi lebih besar dari Tiongkok? Kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita menjawabnya? Pertama, ciptakan proyek nasional sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, seperti membangun infrastruktur dinamis, perumahan, mesin perang, satelit komunikasi big data, ketahanan energi, food country, kesehatan, dan pendidikan nasional kelas dunia. Proyek nasional ini, satu, bagaimana membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Untuk itu, kita jelaskan apa itu negara superpower terlebih dahulu. Negara superpower itu berciri dua hal. Ada yang didominasi dan kekuatan militernya terbaik di dunia. Apa yang didominasi? Tiongkok itu misalnya mendominasi perdagangan dunia. Tiongkok juga mendominasi transportasi laut dunia serta jaringan distribusi. Amerika apa yang didominasi? Amerika itu mendominasi mata uang dolar, minyak bumi dan gas, Wall Street, informasi teknologi, digital dan satelit, mengendalikan komunikasi internet, science, medicine, alat perang, armor and guard, sampai hiburan seperti kasino, Broadway, dan Hollywood. Mereka menguasainya. Jadi kalau Indonesia mau menjadi negara superpower, maka harus ada dua hal tadi. Ada yang didominasi dan kekuatan militernya mumpuni. Militernya harus sampai punya Sixth Army atau angkatan ke-6, yaitu Space Army, pasukan Antartika. Pastikan seluruh produksi militernya buatan dalam negeri, dari satelit, kapal selam, 1 juta pesawat pengintai dan perang berbasis drone, senjata hulu ledak nuklir, dan magnetic laser beam. Harus punya semua. Teknologinya copy dulu, tiru dulu. Kemudian bagaimana memiliki dominasi ekonomi? Indonesia harus mendominasi bursa mineral, dari noble metal, precious group metal, metal tanah jarang, mulai dari tambang mineral sampai hilirisasi refiningnya. Finish produknya 99,99% pure metal. Lalu dibuat bursanya sebagai pengendali harga pasar, sebagai price makernya. Indonesia harus mendominasi dan menjadi food country terbesar di dunia, pengendali pangan dunia. Kemudian kendali atas air atau laut sebagai negara maritim terkuat dan terbesar di dunia, menjadi negara terkuat dan terbesar di selatan Katulistiwa, menjadi Atlantis baru dan Lemurian baru, menggabungkan kekuatan api dan kekuatan air. Pertama, harus dipastikan Indonesia buatkan grand plan dan detail cost accountingnya. Berapa biaya, modal belanja untuk membuat semua itu terjadi 24 tahun dari sekarang hingga tahun 2045. Katakan angkanya muncul dari langit aja. Tiap tahun selama 24 tahun perlu 11.000 triliun rupiah. Maka printing money, print cetak uang saja. Sekedar mengingatkan, Tiongkok itu awal-awal tahun 80-an hingga tahun 90-an itu membangun masih asal-asalan, masih coba-coba dan berani. Toh uangnya ada ya. Sound familiar ya dengan kata-kata pokoknya uangnya ada gitu ya. Produk Tiongkok yang 3 kali pakai rusak itu biasa. Gedungnya disebut tofu building, dam air, jalanan, jembatan semua jelek mutunya. Dan Tiongkok di tahun 90-an itu adalah imitating country. Semua dikopi, semua ditiru, semua diduplikasi. Pemerintahnya cuek, pura-pura tidak tahu, padahal mereka yang mempromosikan. Lalu tahun berjalan, yang tadinya meniru, tadinya imitating, menjadi mahir, atau dalam bahasa kita namanya ala bisa karena biasa. Mulailah kepercayaan negara lain yang tadinya anti, malah kemudian bermitra dengan produsen Tiongkok untuk maklun membuat produk utama mereka. Ternyata dunia tunduk ketika tangan terampil dan kekuatan kerja bangsa Tiongkok dimanfaatkan untuk produksi hulu. Bahkan Amerika pun menggeser 40% manufakturnya ke Tiongkok, juga Eropa serta Korea Selatan. Itu setelah bertahun-tahun imitating dan meniru. Inilah yang kita harus lakukan. Inilah yang Indonesia harus lakukan. Printing money dan imitating, meniru, duplikasi, copy. Dimana setelah imitating country, di tahun 2029 nanti Indonesia mulai harus menjadi innovation country. Sahabat semua, kembali ke awalnya. Pastikan industri mineral Nusantara adalah tulang punggung cetak uang. Karena kekuatan transaksi pada logam metal tadi bisa merupakan 3 kali nilai uang yang dicetak. Dunia butuh mineral. Sungguh, Spice and Mineral Road itu adalah jalur sutra baru. Kendali atas maritim, pangan, dan mineral adalah Indonesia baru, New Santara bersama New Mind.